Ini tunas air, tunas batang. Tunas air ya. Ketika kita mau nyambung tadi sambung batang, nah mungkin kita ngambilnya dari bibit yang bagus tadi, diambil satu ruas, praktekkan mas. Nyambungnya dari sekitar 25 cm dari tanah. Nyambung batang ya ini, sambung tunas bahasanya. Cara nyambung bermacam-macam. Ini mas bisa. Walaupun hanya satu kulit sebelah yang terkena, bisa saja. Nggak selalu harus memang dua-duanya kena. Jadi nggak harus sama besar ya? Ya. Pada dasarnya nyambung, kulit ketemu kulit, tulang ketemu tulang. Betul kan? Supaya jangan rubuh karena ini palsu ini. Palsu itu. KW ya. Gitu. Pakai kata. Jadi contohnya ditaruh taruhlah. Ya ini begini tuh. Nih. Nah. Ini agak Grogi banget. Enggak, dia enggak grogi. Begini kan, ya dua-duanya lah mukanya juga dikit. Beratnya gini kan? Sini dulu sini. Oh, dekat pulang. Jadi pegang halus-halus sebelah aja. Yang lurusnya penting lurus sebelah. Yang ini bolong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kulit ketemu Karena, kulit. karena nanti ketemu yang kecil ini. Ini ketemu kecil atau ini sebaliknya. Jadi yang penting sebelah ini rata. Sebelah rapi. Ini teori baru Pak, kami baru nemuin kemarin. Nah ini udah terbukti udah lama lah di orang makainya kan. Kami baru pakai, jadi contohnya plastiknya kayak gini aja. Jadi nggak usah pakai dijilid-jilid apa gimana lah. Nah, Panjang gitu. Oh, ditutup. Baru dia baru ditutup. Ya nggak ditutup, nanti nutupnya. Sebentar Nah, dulu, ini ditali kayak gini. Taruhlah dirapin tapi ya. Jangan salah-salah. Terus habis itu ininya kita lipat. Nggak usah gini aja. Nggak. Jadi kita nggak perlu ngebuka. Nah ini nanti kalau tumbuh dia tumbuh ini udah buka sendiri. Kalau dia udah nunas, kita sambil nunas, kita tinggal buka talinya aja. Ini udah. Jadi itu dipres pakai kuku ya? Pakai kuku aja. Jamin nggak masuk air ya? Nggak masuk air. Nah, angin juga aman. Ini baru, makanya kalau kita ada yang simpel ya kita ambil itu aja. Plastiknya ya kalau bisa yang bisa ditarik molor. Karena ada yang nggak bisa ditarik molor itu. Ada. Ini contohnya kan kayak gini. Nah ini ada lagi yang harus Itu harus digunting ya mas, ujungnya. dari uap ini kan di sini ya uapnya muncul ya. Nah, udah itu netes ke bawah sini. Nah, ini kalau terlalu kencang juga ikatnya. Ya akan menggelembung air tuh di sini. Makanya dia kalau telat dia buka, ini tali ikatannya ini nanti busuk ini. Busuk bawahnya. Kalau sudah kelihatan tumbuh ini lebih baik Langsung dibuka. diiris saja. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mau nyambung, ini jangan dihabisin. Supaya tidak terjadi cairan itu ke atas. Menyerap air Itu satu ya, untuk menyerap makanan dulu sama daun satu, daun satu lagi. Terus ada lagi, kalau memang ini mau dihabisin daunnya, ini dikasih selipan kayu kecil, ikat. Jadi air itu tetap turun. Netes ke bawah. Netes ke bawah. bisa jadi juga. Biasanya kan jadi Air juga. Air dulu. Jangan airnya nanti di sini. Betul. Jadi banyak yang salah persepsi. Tali ini fungsinya apa? Kenapa harus diikat? Nah, coba Nana terangkan. Karena banyak yang nyangka ini biar angin nggak masuk. Tuh. Sebenarnya tali ini bukan hanya angin saja yang dijaga, hujan yang dijaga. Kenapa ini harus pakai tali? Karena dia harus nempel. Kambium itu harus bertemu. Sambungannya itu harus nempel. Kalau tidak diikat, ya walau alam. Banyak resikonya. Terus sambungan ini bisa seperti ini dan ada bermacam-macam. Ada yang sistem selip. Kalau sistem sisip nggak diikat, saya yakin lepas sendiri. Betul. Nah, ini cara sederhana. Sekarang cara sama aja, ini sederhana Pak. Ini lubang yang ditarik ini ujung. Kita masukkan di sini. Ini buang dulu ya. Nggak apa-apa masukkan sini. Ceritanya begitu ya. Enggak pakai lah. Bukan nggak apa-apa. Yang pakai ngikat ini. Oh begitu. Biarkan ini lebar, cukup 2 putaran. Terus ini berarti nggak bolong di sini. Nah, memang nggak bolong. Sengaja nggak dibolong. Nanti. Bukan ojol, cuman di waktu disetekan orang. Nah, itu jadi itu ininya gini.
Jadi biarkan ini lebar untuk ngikat cukup 2 putaran. Ya. Tapi kalau ini harus Dia kebuka. membuka. Paling Nanti tidak pas sudah ya tumbuh. kita 10 hari udah dilihat. Ah. 10 hari ya. Berapa hari emang tumbuh ya? Tumbuhnya bisa 12 hari. 12 hari. 21 hari. 21 Ringkas hari. kan Bu? Nggak apa-apa. Ibu-ibu nggak bawa tali. Yang tadi bisa dipakai bukan nggak bisa. Artinya nanti untuk memudahkan ibu-ibu nggak. Mengirit tali juga dia. Teknik. Mengirit bahan. Silakan praktekkan ibu-ibu satu hari. Manapun silakan. Silakan praktekkan. Kalau memang belah tengah ini ketika kopi batang ini udah agak tua, memang itu susah untuk tumbuh. Makanya diambilnya 3/4-nya yang diambilnya. Kalau ini kan ceritanya Pak Beben kopi kecil nih. Bisa ditambil tengah-tengah karena masih lapisan muda. tengahnya ini masih muda. Kalau sudah hitam Kalau ini udah ya, tua ini ya pinggirnya aja 3/4. atau dibelah gini aja, diambil Atau kulitnya. namanya sisip tadi. Iya. Ya kebanyakan saya belah pinggir sini Pak. Nah di sini. Ya. Yang saya belah. Gitu. Oke. Ini namanya sambungan ulang. Sekarang ada keunggulan dan kekurangan di dalam penyambungan antara sisip dengan slip. Yang slip yang gimana? Yang slip Yang selip ini kulit di sini. Ah. selip. Tapi kalau yang sisip, yang tadi itu di sini. yang cuma diseset sedikit itu ya. Ditempel Ini sedikit. karena dia belum punya tunas, Ataupun cuma digores aja ini kulit, selapin aja. itu namanya selip. Itu ada ada kelebihan dan kekurangan. Ketika kelebihan ini yang kayak cuma kulit dibelah sama Dibeset. sipitnya, dia akan cepat tumbuh. Tapi ketika tumbuh agak besar, datang angin dia cepat Nggak kuat. atau kesenggol Iya. nggak kuat. Lepas. Lain dengan yang di Tengah. Model stek berakar. Jadi motongnya begini, ini 7 cm. Ininya sebelah ya. Iya. Jadi nanti ini di sini harapannya menjadi akar tunjang pengganti. Untuk perangsang akarnya Pak. Jadi akarnya Kenapa- boleh Proton. lendir lidah buaya, boleh air bawang, bawang merah ya, boleh air gel putih. Ya. Ya. bukan air bawang merah, bawang merah yang digerus kayak mau sambal itu, udah Diolesin. Kalau yang lidah buaya dimasukin ke ininya, Lendirnya itu. seperti ini. Kenapa harus di Kasih lidah iris buaya. miring gitu? Oh iya tadi ini kan untuk akar Batu ini ya, miring. untuk Tunggu akar ya. ini akar tunjang semu namanya pengganti, karena kan kalau bukan biji ini nggak ada ininya. Penguatnya. Kalau biji kan sudah ada otomatis langsung ke bawah. Kalau ini dia ada, apa namanya, akar tunjang pengganti atau disebut akar tunjang semu gitu, nanti ke sini. Terus? Di sini akar serabut nanti. Kenapa nggak kiri kanan itu di Kalau set? kiri kanan justru nanti nggak akan tumbuh ini. Oh, gitu. Jadi tumbuhnya malah yang ke samping aja. Nah itu yang membuat stek berakar ini sering kalau sudah tua roboh, udah roboh. Idealnya berapa senti Pak panjangnya itu Pak? 7 cm, 7 cm. Kesininya cukup apa 1,5 cm apa 2 cm gitu. Nah ini di sini apa namanya bedengan itu medianya ini campuran pupuk kandang 1, kemudian tanah 1, kemudian pasir 1. Jadi supaya apa? Pasir itu supaya gemur. Jadi begitu kita masukkan ke sini ini akarnya mudah tumbuh. Dia buka sendiri ya. Nah ini dikira bukan plastik satu-satu, tapi ini kan berjejer nih banyak. Nanti dibikin kayak keranda itu. Tapi kalau keranda pakai kain hijau, kalau ini pakai plastik transparan. Tujuan stek berakar apa Pak? Tujuan stek berakar itu sama vegetatif. Kalau yang vegetatif ini kan tujuannya untuk sama dengan induknya. Untuk menurunkan sifat keturunan induknya, jadi turun ke itu keturunannya keaslian itu. induknya itu sama persis dengan Nggak akan berubah dia Pak ya? nggak akan berubah. Dan kalau kenapa mesti stek beda dengan sambungan? Kalau ini lebih banyak bisa diperbuat. Apa sekali buat itu banyak. Banyak. Kalau yang sambungan kan agak Oke. kerjanya agak lama. Sambung juga sama tujuannya ya. Tujuannya gitu sama ya. sambungannya. Kenapa di Arabica tidak diperlukan penyambungan dan stek berakar? Ya, karena kan Arabica dia nggak sambung sila, Tidak berkawinan sila. bukan sila. Dia keturunannya itu akan Sama dengan turun-temurun. turun dari biji. Walaupun Walaupun kita biji. tanam dari biji, Ya, sama sama aja. dengan induknya. Dengan induknya. Ada tambahan? Paham? Ini ranting apa cabang Pak? Ya. Yang ditancap ini. Nah, ini tunas, Tunas batang, tunas air. tunas air. Kenapa? Ya saya tambahan ya. Kenapa sebenarnya pada sebelum nancapkan dulu kita bikin tugal dulu supaya ini tidak rusak. Yang kedua, kenapa ini biasanya disisakan
daun itu sebelah atau sepotong-sepotong. Menampung air tadi. Karena dia membutuhkan makanan ketika masa-masa sakit. Jadi ketersediaan makanan ada di daun sebelum dia bisa mengambil dari akar. Idealnya motong daun itu seperti ini. Kalau ini kan yang ini bisa langsung ini begitu kita sambungkan sebulan sudah langsung tumbuh. Kalau ini kan Ini harus nunggu lama. Kalau di kita belum juga. Semuanya bagus. Kalau ini bisa langsung, cuman kalau ini terlalu muda, yang ini banyak gagalnya. Makanya yang Klon 308 ini harus plastik agak besar kalau ini. Banyak yang jerit karena buat Apa namanya suku. emang untuk batang bawah. Tapi ini untuk sambungan, kalau untuk stek nggak bisa ini. Ya. Kemudahan nih Pak. Kemudahan. Kalau yang stek batas nomor 2 ke bawah. Yang sedang ini. Jadi ini kan bisa dibuat masal secara banyak itu sekaligus. Kalau yang ini. Kalau yang ini kan sehari orang paling bisa dapat 100. Nah, Udah hebat 100 itu. tadi kan gini Pak ya, Nah. untuk ngatur kelembapannya apa tiap hari kita siram? Harusnya ada alat pengukur kelembapan sebenarnya. Kan ada sungkup itu kan sudah ini sudah diatur kelembapannya terjaga. Jadi pengalaman saya untuk lebih amannya lebih baik setiap sore kita siram. Iya. Karena kalau tidak disiram dari ribuan itu paling tumbuh 2-3. Iya. Kalau udah pakai kelambu. Iya, walaupun pakai kelambu, Iya. Kalau itu kan terus sebenarnya- menguapnya karena angin juga tuh. Iya. Kalau secara teori, jadi sungkup itu memang harus tertutup rapat. Jadi walaupun dia menguap, dia tidak akan kemana-mana. Air itu masih ada. Ini ditimbun, pinggir sungkup itu ditimbun pakai tanah. Ketika sudah seminggu atau mulai dibuka perlahan, apalagi ketika sudah tumbuh. Iya. Sudah tumbuh itu biar beradaptasi dengan udara, dibuka seminggu sekali, dan langsung diturunin 2 hari sekali. Tumbuh akarnya berapa bulan, Pak? Sebulan. Sebulan ya? Udah. Sebulan tumbuh akar. Ciri-cirinya udah kalau udah tumbuh ini dia udah. Jadi cuman kadang duluan ini loh ya. Iya. Jangan salah, duluan tunas tumbuh daripada akar. 2 minggu sudah keluar tapi akar Iya. makanya dia nggak boleh kegoyang ini. Nggak boleh Ya. goyang, terus ini kelihatannya Sungkup kalau itu fungsinya salah satunya adalah untuk ini juga, untuk menjaga jangan ada ya bawaan apa ini yang Ya. atau angin gitu menggoyang ini. Jadi, di samping kelembaban juga ini. Ya susah. Kalau belum dikerjain sendiri susah, tapi kalau Ujungnya praktek. itu tumbuh. silakan praktek nyambung ranting tadi, rantingnya sudah